Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Segala puji yang berhak kita berikan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Tentunya nikmat-nikmat itu tidak akan bisa kita sanggup menghitungnya. Walaupun lautan yang menjadi penanya dan pepohonan menjadi penanya tidak akan sanggup menghitung salah satu dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka daripada itu, mari kita wajib mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada kedua kita, kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumat ini kami berwasiat, mari kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah Jumat siang hari ini saya sambil tutor akan membawakan judul mari kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri hanya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki berbagai perintah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Memiliki takdir berupa musibah dan aib, maksiat, takdir berupa musibah yang lainnya yang telah Allah tetapkan atas para hambanya, memiliki nikmat yang diberikan kepada mereka. Ketiga hal ini yaitu perintah, takdir, dan nikmat memiliki ragam penghambaan kepadanya yang wajib ditunaikan setiap hambanya Allah. Pribadi yang paling dicintai adalah mampu mengenal berbagai bentuk penghambaan dan mampu menunaikan haknya dalam ketiga kondisi tersebut. Pribadi yang paling jauh darinya adalah pribadi yang tidak tahu bagaimana bentuk penghambaan kepadanya dalam kondisi tersebut. Poin pertama, bentuk penghambaan terkait perintahnya adalah melaksanakan secara ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan larangannya, yaitu dengan menjauhi dan takut dan cinta kepadanya karena mengagungkannya. Poin yang kedua,
penghambaan kepadanya ketika ditimpa musibah adalah dengan bersabar atas musibah tersebut, kemudian ridha yang tingkatannya lebih tinggi dari bersabar, kemudian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Semua itu akan terwujud apabila kecintaan kepada yang terhujam kuat di dalam hati sanubari, dan tahu bagaimana musibah tersebut merupakan pilihan terbaik baginya, bentuk kebaikan, kelembutannya kepada dirinya, meskipun tidak suka terhadap musibah tersebut. Poin yang ketiga adalah penghambaannya ketika tertimpa kemaksiatan adalah dengan segera bertaubat kepadanya, berdiri di hadapannya dalam keadaan memohon ampun dengan hati yang tercerai-berai, karena tahu tidak ada yang mampu menghilangkan aibnya melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga aib tersebut. Dengan demikian dia melihat aib merupakan bahaya yang tidak dapat disingkap kecuali olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menutup dan mengangkat aib tersebut, sehingga dia adalah seorang hamba yang meminta pertolongan, perlindungan dari keridhaannya, dari kemurkaannya, meminta perlindungan dan pemanfaatnya dari siksanya. Dirinya butuh dan berlindung kepadanya. Dirinya tahu apabila ia terlepas dari perlindungannya, maka kemaksiatan dan aib serupa atau bahkan lebih buruk lagi akan terjadi pada diri seorang hamba. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berdaya untuk mendatangkan taufik bagi dirinya sendiri, tidak mampu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa atas izin dan kehendaknya lah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagian Allah adalah pujian dan sanjungan, sedangkan bagian hamba adalah celaan, kekurangan dan aib. Dia memonopoli seluruh pujian dan sanjungan. Dialah yang menguasakan berbagai kekurangan dan aib seorang hamba. Seluruh pujian hanya untuknya saja. Seluruh kebaikan berada di tangannya. Seluruh keutamaan dan nikmat untuknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berkata di dalam sebuah firman yang tidak umum lagi. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan di dalam surah yang lain dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagaimana cara penghambaan kita, yaitu dengan cara kita mensyukuri nikmatnya. Apabila kamu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur, niscaya azabku amatlah pedih.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bentuk-bentuk penghambaan tadi ini merupakan sikap tegas bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tidak diperanakan, tidak dilahirkan oleh siapapun. Allah berdiri sendiri. Allah yang menggenggam seluruh alam dunia ini. Allah yang tahu akan kehidupan makhluk-makhluknya. Maka daripada itu, kita sebagai manusia janganlah melampaui batas atau melebihkan dari apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita. Mari kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai dan bukan jalan yang Allah murkai. Nah, sahabat Sambil Tutor, itu saja yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, mari kita seruput kopi dulu karena khutbah kita ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, para sahabat Sambil Tutor, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada salah dalam penyampaian dalam khutbah Jumat ini. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada hambanya Allah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah, salam sehat selalu.